Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati seluruh jajaran pimpinan cabang Muhammadiyah Kanor, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam nikmat yang berupa kesehatan dan juga kesempatan, sehingga kita masih bisa mengikuti kajian rutin ketarjian di malam hari ini sebagai upaya kita untuk mentradisikan keilmuan di lingkungan warga Muhammadiyah. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Bapak dan saudara sekalian, jamaah ketarjian yang dimuliakan Allah, insya Allah pada malam hari ini kita masih mengkaji tentang sebuah topik yang masih menjadi perdebatan sampai sekarang ini, yaitu tentang surat para pemusik. Ini yang dilontarkan oleh Ustadz Adi Hidayat dan juga merupakan salah satu dari Wakil Ketua Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Perdebatan ini sampai sekarang masih berlangsung ya, kalau kita mengikuti medsos, dan semakin panas gitu. Karena menurut pihak yang tidak sepakat gitu, ketika Ustadz Adi Hidayat menerjemahkan Asy-Syu'ara itu sebagai surat para pemusik, ini berarti mengejek Al-Quran. Yang kedua, karena Ustadz Adi Hidayat menyebut Hasan ibn Thabit, seorang sahabat yang mendapatkan gelar apa? Syairu an-Nabi, ahli syairnya apa? Nabi. Yang mana dalam syair-syairnya ia memuji Nabi. Itu disebut oleh Ustadz Adi Hidayat, Hasan ibn Thabit itu sebagai apa? Pemusik Nabi gitu. Pemusik siapa? Nabi. Sehingga dari sini perdebatan itu masih apa? Berlangsung. Masih apa? Berlangsung. Tetapi kajian kita, Bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah, ini sangat penting, sangat penting. Karena nanti kita melihat persoalan ini dari penerjemahan Al-Quran. Dari apa? Penerjemahan Al-Quran yang diistilahkan dengan penerjemahan tafsiriyah atau maknawiyah atau kontekstual. Ini sangat penting, meskipun mungkin topik ini terlalu berat ya, tapi paling tidak kita pahami. Paling tidak apa? Kita pahami sehingga kita bisa tahu ketika apa? Membaca terjemah Al-Quran yang memiliki beberapa apa? Memiliki beberapa versi, memiliki beberapa apa? Versi itu. Oke, bisa diikuti atau enggak ini? Oke, kita coba kaji ya. Ini fokus. Kalau enggak fokus ya nanti pulang enggak bisa dapat kesimpulan gitu. Malah bingung gitu. Oke. Ya. Jadi kajian kita akan mencoba membahas tentang
Surat Asy-Syu'ara. Surat apa? Asy-Syu'ara. Asy-Syu'ara itu bentuk jamak, mufradnya syairun. Mufradnya apa? Syairun. Yang secara umum diterjemahkan, kalau syairun penyair, kalau syu'ara surat para penyair. Tetapi di dalam ceramahnya Ustadz Adi Hidayat, ketika Ustadz Adi Hidayat menjelaskan tentang musik gitu, beliau menerjemahkan Asy-Syu'ara ini sebagai surat para pemusik, dan termasuk sahabat yang mendapatkan gelar syairun Nabi, syairnya Nabi, yaitu siapa? Hasan ibn Thabit. Ia katakan pemusiknya siapa? Rasulullah atau Nabi, bukan ahli syairnya Nabi. Sehingga tadi memunculkan perdebatan gitu. Memunculkan apa? Perdebatan itu. Semakin meruncing antara Muhammadiyah dengan Salafi. Ya. Kalau kita coba lihat di dalam tafsir, yaitu tafsir Jalalain. Tafsir apa? Jalalain. Ini tafsir yang cukup terkenal ya, cukup terkenal di Indonesia gitu. Tafsirnya cukup ringkas, dan ini tafsir pertama dikaji ketika kita belajar tafsir, karena cukup apa? Ringkas, dikarang oleh Jalalain, yaitu Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin siapa? Siapa? As-Suyuti. Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti. Jalalain itu dua jalal. Maksudnya Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti. Maka tafsirnya disebut Jalalain. Tafsir yang ditulis oleh dua jalal gitu. Itu. Bisa dipahami ya? Ya. Di penafsiran atau dalam tafsir Jalalain yang berkaitan dengan surat Asy-Syu'ara. Kenapa kok surat ini disebut surat Syu'ara? Karena di akhir ayatnya itu menceritakan tentang kritik Al-Quran kepada siapa? Ahli syair. Wasyu'ara'u yattabi'uhumul ghawun. Wasyu'ara, dan para ahli syair. Berarti kalau ini baru apa? Kalau kita misalnya pakai penerjemahannya Ustadz Adi Hidayat, wasyu'ara'u, dan para apa? Pemusik. Kalau jenengan lebih mudah mencerna wasyu'ara'u para ahli syair atau para pemusik? Lebih mudah dipahami ya? Yang mana? Lebih dipahami? Penyair lebih mudah Pak ya? Hafal satu syair Pak dari syair Al-Quran jenengan? Nggak, yang disebut syair itu apa kan gitu. Tapi kalau misalnya pemusik, lebih mudah dicerna mana? Ya nanti kita lihat ya. Oke, bisa diikuti toh, kelihatannya nggak fokus ini. Ya, nanti kalau nggak paham ditanggung sendiri gitu. Saya sudah tidak bertanggung jawab. Ya. Wasyu'ara'u, dan ahli syair, yattabi'uhum, mengikuti mereka, al-ghawun, orang-orang yang sesat. Berarti asy-syu'ara di zaman Nabi itu mendominasi apa? Wacana. Mendominasi apa? Wacana. Sebagaimana media di zaman sekarang apa? Mendominasi wacana dan opini. Meskipun kadang media itu banyak yang hoax atau banyak yang fakta. Nah, banyak yang hoax. Tapi pemikiran kita itu didominasi oleh media. Di zaman Nabi juga gitu. Tetapi Al-Quran melakukan kritik terhadap hoax-hoax yang dibangun oleh Asy-Syu'ara itu. Wasyu'ara'u yattabi'uhumul apa? Ghawun. Para ahli syair itu yang membuat opini publik, yang mendominasi wacana publik, tetapi mereka apa? Diikuti oleh orang-orang yang sesat.
berita-berita yang tidak sesuai dengan fakta yang mendukung orang baik atau enggak? Orang baik atau enggak? Enggak. Musik-musik yang enggak jelas alirannya gitu. Arahnya lebih disukai banyak orang atau tidak? Lebih disukai gitu ya. Makanya di sini dikatakan wasyu'ara'u yattabi'uhumul ghawun. Ahli-ahli syair itu diikuti oleh orang-orang yang sesat fi syi'rihim, dalam syair mereka. Kemudian dilanjutkan, alam taro annahum fi kulli wadin yahimun. Alam taro, alam ta'lam annahum, apakah kamu tidak tahu wahai Muhammad, annahum sesungguhnya ahli syair fi kulli wadin, di dalam setiap lembah. Tapi ini bahasa isti'arah atau bahasa tamthil, bahasa metaforis atau bahasa kiasan, menunjukkan ahli syair itu enggak peduli mana fakta mana hoax. Syairnya tidak hanya digunakan untuk menyanjung kebaikan atau juga menyanjung Nabi, tapi kebanyakan mereka menggunakan syair untuk apa? Mencerca dan memaki Nabi. Dan juga memuji perilaku-perilaku kemaksiatan. Ada wanita cantik apa? Dipuji dengan bahasa yang luar biasa, Pak, gitu. Kemudian apa? Minuman keras ketika menggambarkan orang mabuk fly gitu. Itu dengan gambaran-gambaran yang apa, Pak? Seolah-olah apa? Sangat betul-betul apa? Menikmati gitu. Itu alam taro annahum fi kulli wadin apa? Yahimun. Wa annahum yaquluna ma la yaf'alun. Jadi ahli syair itu hanya mengucapkan sesuatu, tapi yang ia ucapkan apa? Tidak pernah dilakukan itu. Jadi seorang ahli syair mengajak apa, Pak? Dermawan, tapi pada hakikatnya dia apa? Pelit itu. Artinya apa? Tidak konsisten terhadap apa yang ia ucapkan. Itu apa? Melihat Nabi, sosok Nabi. Nabi itu sangat luar biasa baik. Akhlaknya apa? Quran. Ketika Aisyah ditanya, kana khuluqul apa? Quran. Tapi sama ahli syair, orang yang baik disifati apa, Pak? Jelek kan gitu. Sehingga Nabi itu apa? Digambarkan tidak sesuai dengan apa? Fakta gitu. Tidak sesuai dengan apa? Fakta itu. Wa annahum la yaquluna ma la yaf'alun illal ladzina amanu, kecuali ahli syair yang beriman itu. Illal ladzina amanu, yang kedua wa amilus sholihat. Ada iman, ada amal soleh. Kalau iman dan amal soleh itu berarti konsisten, apa yang ia ucapkan ia apa? Lakukan itu. Makanya di sini illal ladzina amanu wa amilus sholihat, Jalalan bilang apa? Minas syu'ara, itu termasuk ahli apa? Syair. Sehingga Ustaz Adi Hidayat ketika mengutip ayat ini ya, illal ladzina amanu wa amilus sholihat, berarti pemusik-pemusik itu apa, Pak? Yang baik, yang musiknya mengajak kebaikan, tidak mengajak apa? Kemaksiatan, itu berarti apa, Pak? Pemusik-pemusik yang iman dan amal soleh. Dan musik bisa menjadi media dakwah itu. Kalau saya tidak kan kira-kira gitu, Pak. Maknanya loh, saya tidak mengikuti persis apa yang ia ucapkan. Ya, ternyata dalam Al-Quran pun ahli syair yang mayoritas dulu apa, Pak? Jelek, tapi ada yang baik. Sekarang musik, Pak. Musik itu presentasinya lebih didominasi kebaikan atau kejelekan, Pak? Yakin itu? Ya, yakin. Tapi kira-kira masih tersisa nggak musik yang baik? Masih itu, masih. Yang bisa sederhana kalau kita di Indonesia apa, Pak? Musik yang baik. Roma Irama, terus apa lagi?
Ida Laila. Itu perspektifnya jenengan. Ya, karena dalam syair-syair apa lagunya Roma Irama itu justru apa Pak? Ada nasihat, ada petuah yang kita Bapak bisa kita ambil. Wa dzakarullaha katsira. Jadi dia atau mereka ketika melantunkan dan membuat syair itu semakin mendekatkan diri kepada Allah atau semakin ingat kepada Allah. Mungkin kalau kita orang awam Pak dengerin Roma Irama itu ketika mendengarin musiknya semakin ingat kebaikan atau enggak? Misalnya judi meracuni kehidupan gitu. Itu kan berarti bisa kita ambil apa? Nasihat itu. Misalnya malam-malam nggak boleh apa Pak? Begadang gitu. Wahai manusia, hormatilah ibumu. Itu wa dzakarullah apa? Katsira gitu. Ketika mendengarkan lagu ini kan semakin apa? Ingat Allah itu. Itu wa dzakarullah apa? Katsira dan seterusnya. Ini sebenarnya yang dikutip oleh apa? Ustaz apa? Adi Hidayat itu. Ustaz Adi Hidayat ingin mendekatkan bahasa Al-Qur'an, Pak. Kalau wasyu'ara diterjemahkan dengan para penyair, justru dalam kehidupan kita itu syair itu mendominasi kehidupan kita atau enggak, Pak? Hah? Kalau musik tiap hari baik yang jenengan suka musik atau tidak, itu pasti apa Pak? Mendengarkan. Misalnya jenengan yang nggak suka di rumah nggak pernah putar musik, tapi ketika keluar rumah Pak ke warung, meskipun kita nggak suka itu ya dengar Pak. Ke kantor ya sama. Kemana lagi Pak? Ya, hampir di semua apa? Tempat. Kalau kajian kita kemarin kita coba lihat Pak dari perspektif maslahah, ternyata apa Pak? Musik itu masuk maslahah yang sifatnya apa Pak? Tahsiniyah, yaitu aksesoris atau apa? Sesuatu yang mempercantik apa? Kehidupan. Ada maslahah apa? Daruriyah, maslahat apa? Primer atau kebutuhan primer, sandang, pangan, papan. Kemudian masalah hajiah, yaitu kebutuhan apa? Sekunder, ketika tidak tercukupi menjadikan kehidupan kita apa? Tidak terancam tapi semakin apa? Semakin kesulitan dan susah. Misalnya kendaraan, jenengan nggak punya motor, nggak punya apa? Mobil, nggak punya sepeda ontel, itu masih hidup, tidak mungkin mati. Tapi kalau jenengan ingin berangkat ngaji ke sini, bagaimana Pak? Itu kalau nggak punya kendaraan jalan, yang kedua apa? Goncek. Ya, nunut ya. Tapi kan kalau nggak punya kendaraan itu kan apa Pak? Kehidupan kita apa? Susah. Jenengan sekarang nggak pegang HP, kira-kira bisa atau nggak Pak? Sehari tanpa pegang HP? Alhamdulillah. Coba di HP-nya diamankan. Mau sekarang ketika kita bangun tidur yang dicari apa Pak? Istrinya jenengan gerayangi istri saya masih atau enggak? Atau HP-nya dulu Pak? HP-nya dulu gitu. Istri hilang nggak apa-apa Pak, tapi kalau HP hilang apa? Bingung. Jenengan nggak peduli istri saya gelundung atau enggak gitu. Ya gitu. Itu. Kemudian tadi musik itu masuk masalah apa? Tahsiniyah, yaitu pelengkap atau apa? Sesuatu yang menjadikan hidup kita apa? Indah gitu. Sebagian orang sudah menganggap musik ini lifestyle, gaya hidup ya. Ya memang sebenarnya Islam itu tidak anti apa Pak? Tidak anti keindahan. Wong Allah sendiri dalam hadisnya Pak, Nabi mengatakan apa? Innallaha jamilun yuhibbu apa? Al-jamal. Allah itu indah, mencintai sesuatu yang indah. Imam Ghazali Pak, ini yang pro musik loh, ulama yang pro musik ya.
Yang pro musik Imam Ghazali itu di Ihya, jenengan baca Ihya Ulumuddin. Kata Imam Ghazali, kehidupan tanpa musik itu apa? Ya kalau bahasanya jenengan sepi itu Pak, gersang. Enggak ada nilai apa Pak? Nilai seninya. Kehidupannya sunyi, hatinya apa? Keras gitu. Ini menurut versi Imam Ghazali Pak. Itu jangan salahkan saya. Lihat Imam Ghazali itu. Itu di Ihya itu. Dan sebenarnya perdebatan musik itu Pak, itu sudah terjadi sejak dulu, sebagaimana yang kita kaji minggu yang lalu. Sebagian ulama menganggap kalau mendengarkan musik itu hukumnya haram, dan ini sudah menjadi ijma, kesepakatan gitu. Sebagaimana pandangan teman-teman Salafi gitu. Jadi dalam pandangan teman-teman Salafi, musik itu mutlak haram atau sudah menjadi ijma, kesepakatan Pak. Kalau hukum itu sudah diijma'i, punya peluang untuk beda atau enggak Pak? Misalnya jenengan sholat 5 waktu, tapi enggak selevel, ini contoh saja untuk memudah. Sholat 5 waktu itu boleh dikaji ulang atau enggak? Enggak boleh gitu, enggak boleh karena sudah menjadi ijma itu. Nah, musik seolah-olah semacam itu Pak. Ya berarti ini sudah ijma keharaman apa? Musik gitu. Musik. Berarti kalau pendapat yang menghalalkan musik, ini berarti kalau dai yang mengajak apa Pak? Ila abwabi jahannam. Ke pintu-pintu jahannam. Oh ini Ustadz apa? Ustadz Subhat itu. Subhat itu saat tidak jelas Pak ya, mungkin kita ini Ustaz Subhat, tidak Ustaz sunnah, karena bicara musik itu apa? Halal itu. Dan sehingga persoalan fikih Pak, kalau persoalan fikih itu boleh berbeda, itu dibawa ke persoalan apa? Akidah. Seakan-akan orang yang berpandangan musik itu halal, itu akidahnya sudah enggak betul itu. Akidahnya sudah apa? Sudah enggak betul ya, saya enggak mau, enggak berani gitu. Ya kan yang jenengan ikuti itu, terus ada instruksi kokam ya itu. Ada seorang ustadz ya di Jawa Tengah, di Semarang, enggak perlu saya sebut namanya itu. Ya itu. Enggak, yang lainnya. Itu sudah mengatakan kalau Ustadz Adi Hidayat itu sudah kufur. Kenapa? Karena menghalalkan musik. Yang kedua menerjemahkan asy-syu'ara sebagai apa? Para pemusik gitu. Kemudian direspon oleh kokam, suruh ngusut gitu. Suruh apa? Ngusut gitu. Jangan ngikuti agak-agak deh. Itu. Ya itu. Ini kan musik ini seolah-olah menjadi pemisah antara mukmin dan kafir. Di masa Imam Syaukani Pak, Imam Syaukani itu meninggal 1250 Hijriah. 1250 Hijriah. Beliau menulis kitab Pak, namanya Ibtalu Da'wal Ijma' ala Tahrimi Mutlaqis Sima' itu. Ibtal, pembatalan dakwah al-ijma', klaim ijma' ala tahrimi, atas keharaman mutlaqis sima'. Kalau mendengarkan musik itu mutlak haram. Berarti di masa Imam Syaukani juga hampir sama kayak sekarang Pak. Dianggap musik itu mutlak haram. Imam Syaukani menulis sebuah kajian, sebuah penelitian namanya apa? Ibtal, membatalkan klaim ijma'. Berarti ijma' yang mengatakan musik itu haram itu dibatalkan. Alat tahrimi mutlaqis sima'. Pokoknya kalau mendengarkan musik ya haram. Itu ya. Kenapa? Karena musik itu menurut mereka yang mengklaim ijma', Pak, keharamannya itu masuk wilayah qat'iyat. Berarti suatu yang pasti di dalam syariat. Kalau hukum musik itu haram. Ya kayak sekarang kan gitu, yang teman-teman enggak sepakat terhadap apa?
Musik ini wilayah qot'i kok beda. Qot'i itu yang pasti. Maksudnya dalilnya jelas kok jenengan bantah kayak bantah Quran dan hadis. Bisa dimana bisa ya itu ya. Dan sudah menjadi ijma. Imam Syaukani, Pak. Imam Syaukani itu beliau sebenarnya banyak dirujuk oleh teman-teman Salafi juga. Karena memiliki kemiripan ya. Imam Syaukani itu kan aslinya madhabnya apa? Zaidi. Madhab apa? Zaidi atau Zaidiyah ya. Syiah Zaidiyah al-Hadawiyah yang berkembang di Yaman. Tapi Syiah Zaidiyah itu yang Syiah yang paling mendekati ahlu sunnah. Tapi dia sampai pada level mujtahid sehingga dia tidak bermadhab lagi. Dan beberapa ijtihad Imam Syaukani itu kesimpulannya ya nggak ada bedanya dengan pandangan ulama-ulama ahlu sunnah itu. Dan pandangan keagamaannya langsung Quran dan sunnah sebagaimana spiritnya teman-teman apa? Salafi. Tapi ternyata Imam Syaukani nggak mengharamkan apa? Musik. Tapi Imam Syaukani membuat disclaimer, Pak. Disclaimer tahu ya? Kalau saya bicara musik itu tidak haram, Pak, dan tidak ada ijma tentang keharaman apa? Musik. Keharaman musik itu tidak masuk qot'iyat, tapi harus diperjelas kalau saya itu juga tidak pencinta musik. Ya misalnya ketika kita ngomong musik, Pak, misalnya kayak saya nggak pernah, Pak, mutar musik itu. Dan saya kalau ngaji pakai musik, kok ngaji, Pak? Baca buku dengerin musik wis nggak mungkin masuk begitu. Harus tenang, sepi gitu kalau saya. Atau mengingat sesuatu ada musik jelas nggak masuk kalau saya. Tapi ketika saya ngomong ini bukan saya berarti pencinta musik, tapi kan untuk mengharamkan sesuatu kan dalilnya harus apa? Jelas gitu. Imam Syaukani juga semacam itu. Ketika Imam Syaukani menganggap tidak ada ijma tentang keharaman musik, bukan berarti Imam Syaukani apa? Pencinta musik. Yang ketika itu musik tempatnya ya di dunia malam, Pak. Kalau kita night club gitu, klub Malang atau di bar, diskotik yang temannya musik apa? Mabuk, kemudian apa, Pak? Wanita, perjudian, kan nggak lepas dari. Dan di hadis Nabi yang mengharamkan itu kan digandengkan, Pak. Kata Nabi apa? La yakunanna apa, Pak? Min ummati qaumun yastahilluna al-khira. Akan ada dari umatku kaum yang menghalalkan perzinaan. Wal hariro dan sutra. Wal khamro dan minuman keras. Wal ma'azifa dan apa? Alat musik. Kenapa kok digandengkan, Pak? Ya memang musik ketika itu tempatnya di mana? Ya tadi nggak lepas dari perjudian, nggak lepas dari perzinaan gitu ya. Tetapi kesimpulan Imam Syaukani, Pak, di kitabnya Ibtal Dakwah al-Ijma' ala Tahrimi Mutlaqis Sima'. Ini kesimpulan Imam Syaukani, musik itu syubhat. Musik itu apa? Syubhat. Syubhat itu apa? Remang-remang. Kalau remang-remang lebih baik dihindari atau enggak? Dihindari. Ini pendapat Imam Syaukani, Pak. Tapi kalau kita di Muhammadiyah melihatnya dari ilahnya. Oleh sebab itu kalau jenengan mendengarkan musik, ya enggak boleh ngasal juga, Pak, gitu. Pokoknya anggar puter musik geleng, langsung jenengan geleng-geleng terus itu. Itu jadi masalah itu. Nanti musik yang enggak jelas juga geleng secara otomatis, Pak, menyatu gitu. Enggak semacam itu. Sehingga kalau di forum Muhammadiyah apa, Pak, ada musiknya harus betul-betul dipilih. Yang termasuk kalau jenengan apa, Pak, punya gawe ewah mantu, itu penting dipilih, Pak. Itu bukan berarti yang penting asal musik kan. Terus apa bedanya kita dengan yang lainnya? Ya meskipun kita tidak mengharamkan, tapi ya harus dipilih musiknya. Ini ada yang mengarah ke maksiatan atau tidak, itu ya. Oke.
Ini di Sail Jaror, Pak. Kesimpulannya sama, Pak. Jadi Imam Syaukani itu pertama kali itu menulis Ibtal Dakwah Al-Ijma' ala Tahrimi Mutlaqis Sima', Pak. Sebelum menulis Nailul Autar, Pak. Nailul Autar tahu ya kitabnya. Nah, kitab ini sudah disebutkan atau kajian ini sudah disebutkan di Nailul Autar. Kemudian di tafsirnya Imam Syaukani itu juga ahli tafsir, menulis kitab namanya apa? Fathul Qadir, itu disebutkan di sana. Ketika menafsirkan surah Al-Luqman ayat 6 itu lahwal hadis, itu lahwal hadis itu. Wa minan nasi may yashtari lahwal hadis liyudilla an sabilillah. Lahwal hadis itu apa kan itu? Ya, Imam Syaukani menunjukkan kalau beliau sudah menulis kitab namanya Ibtal Dakwah Al-Ijma'. Kemudian juga disebutkan di kitab yang luar biasa, Pak, namanya Sail Jaror. Ini kritik beliau terhadap mazhab Zaidi, Pak. Dan ini Pak, kesimpulan sekian tahun Imam Syaukani itu mengkaji hukum, pemikiran-pemikiran hukum atau Pak, pandangan Imam Syaukani itu semuanya dirangkum dalam Sail Jaror itu. Oke. Kita coba pahami, Pak. Ini penting ya. Di dalam bahasa Arab, Pak, kalam itu ucapannya itu dibagi menjadi dua. Ada kalam nathri. Kalam nathri itu prosa, Pak. Prosa ya. Ada kalam syi'ri atau mandum, Pak. Syi'ir itu bentuk syi'ir. Karya yang bentuk syi'ir, Pak, itu ada 3, yaitu syi'ir sendiri. Yang syair itu dulu di zaman jahiliyah, syair itu tilqaian, Pak. Tilqaian itu tanpa dikarang, jadi dia muncul secara spontanitas gitu. Ya kan? Kalau di tradisi budaya Melayu kan ada Bapak pantun. Kalau orang dulu adu pantun, ini yang di luar Jawa ya. Di mana? Di Sumatera dan Malaysia itu masih umum adu pantun. Kalau dulu-dulu itu kan tidak dikarang dulu, Pak, langsung muncul gitu. Dan di adu pantun itu kan kadang tidak boleh persiapan kan, maksudnya nggak boleh bawa kerpean, Pak, itu. Menunjukkan tilqaian yang semacam ini memang di teman-teman Salafi mutlak Pak, boleh gitu. Termasuk Syekh Utsaimin, Pak, membolehkan yang syair tilqaian secara spontanitas. Dulu di masa jahiliyah ada namanya seorang penyair namanya Imru'ul Qais, Pak. Imru'ul Qais itu. Itu syair. Yang kedua nazam. Nazam itu ya masuk syair, Pak. Tapi nazam itu lebih pada Pak? Keilmuan. Jadi prosa sama Pak? Enggak. Sama puisi. Itu dihafalkan mudah yang mana, Pak? Mudah puisi. Meskipun jenengan juga membantah, puisi malah angel. Tapi kalau sebenarnya lebih mudah apa, Pak? Puisi. Kenapa? Karena bisa dilakukan. Misalnya pujian itu, Pak, tombo hati macam-macam itu kan lebih mudah apa? Diingat itu. Nah, sehingga ulama itu mensyairkan, Pak, beberapa keilmuan. Setiap ilmu itu pasti ada apa? Syairnya. Dan ini lebih memudahkan untuk Pak, dihafal supaya ilmu itu betul-betul melekat dalam apa, Pak? Dalam otak, tidak al ilmu apa, Pak? Fis sudur, la fis sutur. Ilmu itu tidak di tulisan ya, tapi di hati atau di ingatan. Setiap disiplin ilmu ada nadhamannya, Pak. Ini contoh. Ada namanya Safwatu Zubat, Pak, atau yang terkenal Alfiyah Zubat. Jadi Alfiyah itu biasanya sering disebut Alfiyah, Pak. Setiap apa? Nadhaman yang jumlah baitnya itu 1000. Misalnya Alfiyah Ibnu Malik dalam ilmu apa? Nahwu. Tapi itu umum, Pak, dalam sudah terkenal. Saya ambil ini yang tidak umum. Yaitu ada Alfiyah dalam fikih. Namanya apa? Alfiyatuz Zubat yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu
Ruslan ini contoh saja Pak. Rukun sholat. Apa? Rukun sholat. Itu salah satunya apa? Al-Fatihah. Salah satunya apa? Al-Fatihah. Kalau jenengan apa Pak disuruh menjelaskan rukun sholat itu Al-Fatihah, maksudnya gimana? Itu bisa menjelaskan atau enggak? Rukun sholat itu Al-Fatihah, maksudnya orang sholat itu harus baca Al-Fatihah. Nah, di sini Pak dijelaskan. Walhamdulillah fi raqatin liman subik bi bismi wal hurufi wasyaddi apa? Nutiq. Awalnya qaf, belakangnya apa? Qaf itu. Walhamdulillah fi raqatin liman subik. Itu namanya ilmunya namanya qafiyah, Pak. Bi bismi wal hurufi wasyaddi apa? Nutiq. Walhamdu, alhamdu itu apa? Al-Fatihah. Berarti ini rukun apa? Salat. La fi raqatin liman subik. Bukan di dalam rakaat bagi orang yang ketinggalan, yang nggak sempat apa Pak? Baca Al-Fatihah. Misalnya jenengan sholat, imamnya sudah mau rukuk, jenengan terlambat Pak, karena imamnya belum bangkit, apa Pak? Punggungnya belum diangkat atau qabla ayyuki ma'al imam sulbahu. Berarti jenengan masih dapat satu rakaat atau enggak? Iya, kenapa? Karena imam belum, punggungnya belum diangkat. Tapi yang menjadi persoalan, jenengan dapat waktu untuk baca Al-Fatihah atau tidak? Tidak mungkin kita bisa menyelesaikan apa? Al-Fatihah. Yang semacam itu, ini dalam mazhab Syafi'i, Pak. Karena ini nadhamanya apa? Mazhab Syafi'i dan pandangannya jumhur ulama. Orang semacam itu tetap dianggap sholatnya apa Pak? Sempurna. Tapi yang menjadi masalah Al-Fatihah itu rukun, dia nggak sempat baca. Tapi kenapa kok masih dihitung dapat satu rakaat Pak? Ya, yang semacam itu karena dianggap apa Pak? Al-Fatihahnya itu ditanggung imam. Makanya walhamdulillah fi raqatin liman subik. Kalau jenengan saya tanya Pak, Al-Fatihah itu rukunnya apa? Hukumnya apa? Wajib. Tapi di situasi apa makmum tidak wajib baca Al-Fatihah? Yaitu ketika apa? Makmum ketinggalan tidak sempat baca Al-Fatihah. Itu dalam mazhab Syafi'i, Pak, dalam mazhab Syafi'i. Nah, ketika baca Al-Fatihah bismi atau bibismi, berarti Al-Fatihah itu harus mengikutkan apa Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Karena dalam mazhab Syafi'i bismillah itu apa? Bagian dari Al-Fatihah itu. Al-Fatihah Pak. Wal hurufi. Hurufnya juga harus dibaca semuanya Pak. Enggak boleh ada yang ditinggal, enggak boleh ada yang ditinggal. Al-Fatihah itu jumlah hurufnya berapa Pak? Pernah ngitung atau enggak jenengan? Al-Fatihah itu berapa jumlah hurufnya? Nggak pernah ngitung ya? Padahal itu semuanya wajib dibaca Pak. Kalau sholatnya jenengan satu huruf saja jatuh Pak, itu sholatnya tidak sah. Al-Fatihah itu jumlah hurufnya wa hiya mi'atun wa khamsatun wa khamsuna harfan, yaitu 155 huruf. Tapi itu kalau kita baca Maliki Yaumiddin, Maliki Yaumiddin, mimnya tidak dipanjangkan. Kalau mimnya dipanjangkan Maliki Yaumiddin, berarti berapa? 156 huruf. Karena Maliki Yaumiddin boleh pendek, boleh Maliki Yaumiddin atau panjang. Semuanya boleh Pak itu. Semuanya boleh. Mau dibaca Maliki Yaumiddin atau Maliki Yaumiddin, semuanya boleh. Wasyaddu.
Dan tasdidnya Pak. Tasdidnya dalam Al-Fatihah itu berapa? Berapa Pak? Banyak. Misalnya Rabbil Alamin itu kan ada sidanya, ada tasdidnya. Waladhdallin ada enggak? Ada, itu berapa jumlahnya? Jumlahnya 14 Pak. Jadi hurufnya 155 ketika dibaca maliki pendek. Kalau 156 kalau dibaca maliki yaumiddin. Kemudian siddahnya atau tasdidnya ada berapa? Tasdidnya ada 14. Oke. Itu contoh. Contoh apa? Nah teman, kalau jenengan hafal ini mudah Pak. Wah, Al-Fatihah bagaimana? Ya, walhamdulillah fi raqatin liman subik bi bismi wal khurufi wasyaddi nutik itu. Iya. Dan kalau kita hafal, ilmu kita apa Pak? Lebih dalam. Tapi kalau kita enggak hafal ya wis pokoknya Al-Fatihah rukun wis ngono tok. Enggak bisa jelaskan. Itu manfaat apa nadhaman. Kemudian yang berikutnya ada qasidah. Ada apa? Qasidah itu. Ini yang terkenal qasidah Al-Busiri Pak, atau Imam Busiri. Ini kalau di Maroko ini terkenal Pak. Qasidah Busiri ini kalau di Maroko itu dihafal oleh anak-anak setelah hafal Quran Pak. Hafal Quran terus hafal qasidah Al-Busiri. Ini di masyarakat kadang dibaca Pak. Tapi lebih terkenal Dhiba sama Berjanji kan. Itu. Nah, kalau qasidah itu biasanya hurufnya terakhir apa Pak? Ada qasidah kalau hurufnya terakhir lam berarti qasidah lamiyah. Kalau nun qasidah nuniyah itu. Kalau yang saya kutip ini semuanya akhirnya apa Pak? Mim. Fa inna min judika dunya wa dharataha wa min ulumika ilman lauhi wal qalami. Ini contoh, meskipun ini maknanya agak berbahaya sedikit Pak. Ini kan bicara siapa? Nabi Muhammad. Fa inna min judika dunya, sesungguhnya termasuk kedermawanmu wahai Muhammad dunia dan isinya. Jadi seolah-olah apa Pak? Karena dalam pandangan mereka apa Pak? Ada nur Muhammad. Kalau enggak karena Nabi Muhammad, langit dan dunia tidak akan diciptakan oleh Allah. Wa min ulumika, dan termasuk ilmu wahai Muhammad ilmal lauhi wal qalami. Nabi Muhammad tahu apa Pak? Apa yang ditulis di Lauhul Mahfuz. Tahu penanya, tahu apa Pak? Yang ditulis. Padahal yang tahu siapa Pak? Allah. Ini kan bahasa metaforis Pak. Pernah kita kaji ya ini. Tapi ini sekedar contoh. Kita tidak membahas apa isinya. Tapi ini cukup terkenal Pak. Selanjutnya, ini penting Pak. Ketika kita mau menerjemahkan nas agama Pak. Sumber agama itu apa? Quran dan Sunnah. Quran dan Sunnah bahasanya apa? Bahasa Arab. Atau Quran dan hadis bahasanya apa? Bahasa Arab. Kita orang Indonesia yang tidak apa Pak? Yang bahasa kita bukan bahasa Arab. Sehingga untuk memahami Quran dan Sunnah supaya mudah Pak, dilakukan apa? Penerjemahan. Yang hafal apa? Yang sudah paham bahasa Arab Pak, paling tidak apa Pak? Menerjemahkan Quran dan Sunnah supaya yang tidak paham semakin paham itu. Nah, itu namanya apa? Proses penerjemahan. Ada yang disebut source text. Ini saya nggak usah bacakan nanti malah bingung gitu. Yaitu apa Pak? Sumber asli. Mau diterjemahkan kemana? Itu namanya target text. Kalau bahasa Indonesia ya bahasa Indonesia lahir Al-Quran dan terjemah bahasa Indonesia. Kalau bahasa Jawa ya bahasa Jawa. Yang terkenal apa Pak? Quran bahasa Jawa terjemahan Al-Ibris. Apa? Al-Ibris punya atau enggak?
Punya. Itu harus punya Pak, Al-Ibris ya. Itu yang paling terkenal ya. Masih banyak lagi Pak. Ada yang Al-Iklil. Kalau Al-Ibris itu Bisri Mustafa, kalau Iklil apa Pak? Siapa? Misbah Mustafa. Punya atau enggak kita enggak punya ya? Aduh. Kemudian terjemah itu dua. Itu. Ada terjemah harfiah. Al-Quran itu bisa enggak atau enggak diterjemahkan secara harfiah? Secara harfiah itu apa Pak? Maksudnya mengikuti pola struktur Al-Quran. Gitu. Padahal setiap bahasa SPOK-nya kan susunannya apa Pak? Beda toh. Kalau bahasa Indonesia kan subjek, predikat. Tapi kalau bahasa Arab bisa predikat dulu baru subjek. Kadang-kadang kan enggak nyambung juga Pak. Yang kedua, misalnya alhamdulillah, segala puji. Itu bisa menggantikan kedudukan alhamdulillah itu atau tidak? Bisa atau enggak Pak? Alhamdulillahirabbil alamin, kalau alhamdulillah itu kan segala puji. Segala puji bagi dalam bahasa Indonesia dengan alhamdulillah Al-Quran bahasa Arab nilainya sama atau enggak? Nilai wahyunya Pak, yang wahyunya alhamdulillah atau segala pujinya? Alhamdulillah. Sehingga Al-Quran itu tidak bisa diterjemahkan, tidak bisa diterjemahkan secara harfiah. Alhamdulillah itu nanti penerjemahannya macam-macam. Alhamdulillah segala puji tambah segala. Kenapa? Kalau lamnya itu lil istighraq. Mungkin terjemahan yang lainnya juga punya versi yang lain. Ini yang benar yang mana? Ya tergantung penerjemahnya itu. Makanya kalau baca terjemah nggak usah sempit ya. Kalau jenengan baru bersandar satu terjemah wis ngotot gak menerima yang lain ya bar Pak. Bar maksudnya potensi konflik. Konflik kenapa? Karena kesempitan apa Pak? Ilmu. Orang semakin sempit ilmu kan semakin rawan konflik Pak. Kenapa? Soalnya kalau ada sesuatu nggak nyocoki ide pasti apa Pak? Salah. Itu jadi masalah juga. Itu ya harfiah. Sehingga jumhur ulama nggak membolehkan kita sholat dengan bahasa selain Arab, kecuali apa? Mazhab Hanafi. Kalau mazhab Hanafi itu membolehkan yang nggak paham Al-Fatihah atau nggak hafal Al-Fatihah pakai bahasa Farisiyah, bil Farisiyah dalam kitab-kitab mazhab Hanafi. Boleh dengan bahasa Persia. Karena Imam Abu Hanifah kan punya keturunan garis nasabnya kan dari Persia gitu. Bayi Ahmad Dahlan juga punya pandangan semacam itu Pak. Ketika ditanya oleh orang Jawa, Mbak Yai, saya belum hafal Al-Fatihah. Kata Mbak Yai Ahmad Dahlan tetap sholat. Pakai apa Mbak Yai? Ya pakai saisone, maksudnya pakai Al-Fatihah dengan bahasa Jawa itu. Itu disimpulkan Pak. Berarti Mbak Yai Ahmad Dahlan meskipun hidup di lingkungan mazhab Syafi'i, tapi dia terbuka dengan mazhab yang lainnya. Pasti tahu pandangannya mazhab Hanafi. Kalau mazhab Hanafi membolehkan orang yang belum hafal Al-Fatihah pakai bahasa apa? Persia itu. Itu ya. Itu terjemah harfiah Pak. Sehingga terjemah Al-Quran jenengan itu disebut terjemah Al-Quran atau terjemah makna Quran Pak. Ini penting Pak. Judulnya terjemah makna Quran atau terjemah Al-Quran Pak. Enggak yang di mushaf jenengan, yang punya Quran tuh. Terjemah Al-Quran. Al-Quran dan terjemahnya Pak. Ada yang memahami terjemah makna Al-Quran. Kenapa kok ditambahi makna? Karena tidak ada padanan yang persis di dalam bahasa kita. Yang kita pilih maksudnya alhamdulillah segala puji. Kenapa kok puji? Itu dianggap yang paling
dekati. Tapi puji dalam bahasa Indonesia apakah sama dengan alhamdulillah di bahasa Arab cakupannya, Pak? Tidak sama juga gitu. Ya, itu ya makanya disebut apa? Terjemah makna Quran. Dia tidak menerjemahkan literal, tapi yang penting apa, Pak? Berusaha untuk menyampaikan maknanya, sehingga yang disebut wahyu itu ya bahasa Arabnya. Makanya ini penting, Pak. Ini kritikan kita juga di Muhammadiyah. Kalau khutbah jangan sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya ya, itu kebiasaan orang Muhammadiyah, Pak. Kebiasaan yang model-model ini dihilangi, Pak, dihilangi. Pokoknya saisone apa diwaca Arabe. Aku gak fasih, gak apa-apa kan. Sampai nak suwe-suwe kan kisinan dhewe, Pak. Mosok aku khutbah kok gak iso maca Arab kan, yo berarti sadar diri, Pak. Sadar diri terus gelem ngaji, Pak. Tapi dakwahnya tetep, Pak. Yo khutbah yo khutbah ra nek sing liya kok mergo. Kok masjid gak situ cuman. Itu ya. Itu. Kemudian terjemah maknawiyah. Kalau maknawiyah itu ya berusaha untuk memberikan tafsir. Tidak harus persis secara literal. Yang penting ingin menyampaikan apa? Makna. Dan terjemah Al-Quran itu sebenarnya yang model kedua, Pak. Berusaha menyampaikan apa? Maknanya. Oke. Dalam penerjemah maknawiyah, Pak, itu dibutuhkan pendekatan konteks, Pak. Dilakukan kontekstual gitu. Penting mempertimbangkan dua hal. Yang pertama linguistik konteks. Berarti konteks ke bahasaan. Ada yang mencari kira-kira yang paling mendekati apa gitu. Kan dalam bahasa Arab satu kata mungkin ada beberapa padanan dalam bahasa kita, Pak. Yang kira-kira yang paling pas apa gitu. Itu namanya mempertimbangkan apa? Linguistik konteks atau strukturnya juga apa dikaji. Kemudian situational konteks, melihat situasinya. Melihat apa? Situasinya. Dan Ustadz Adi Hidayat itu mempertimbangkan ini, Pak. Situational contact gitu. Kenapa? Karena jenengan wasyu'ara dan para ahli syair. Mungkin yo paham, Pak, ahli syair tapi nggak punya bayangan. Syair sing piye to? Nah, wasyu'ara dan para pemusik langsung paham atau enggak? Langsung gitu. Wasyu'ara dan para ahli syair. Ahli syair piye? Hafal enggak? Tiap hari mendengarkan syair, Pak. Sing syair iki sing piye to? Tapi kalau wasyu'ara dan para pemusik langsung apa? Langsung nyantol. Sebenarnya pingin ke sini. Kalau bahasa Al-Qur'an itu bukan bahasa langit, perlu untuk dibumikan sehingga kita mudah wasyu'ara. Tapi wasyu'ara dan para pemusik. Tapi masih ada catatannya, Pak, menimbulkan pertanyaan berikutnya. Pemusik yang bagaimana? Wasyu'ara sing elektonan orkesan ya bubar, Pak. Ya kan? Wasyu'ara musik apa, Pak? Orkesan elektonan ambil joget-joget pakaiannya ketat. Hancur atau enggak, Pak? Kalau surat itu dimaknai semacam itu? Hancur. Akhirnya memunculkan pertanyaan berikutnya, wasyu'ara itu kalau dipahami atau diterjemahkan para pemusik yang bagaimana? Kalau wasyu'ara para penyair wis jenengan enggak punya bayangan. Bos syair enek sing apik sing elek aku ya ora roh syair gitu. Tapi Al-Qur'an bisa membumi atau enggak, Pak? Enggak. Ya Al-Quran tidak pernah kita hayati, tidak pernah kita pahami dalam kehidupan. Ya cuma kitab suci saja, Pak. Tapi tidak pernah apa? Dipahami. Tapi wasyu'ara semakin dekat, tapi kadang-kadang berisiko atau enggak? Berisiko kalau nanti musiknya dibawa apa, Pak? Ke elektronan
orkesan sing ditambahi biduan yang nggak jelas itu loh Pak. Nah itu. Apalagi saweran nisan Pak. Wah, apa? Rusak itu. Tapi sebenarnya yang dilakukan Ustaz Hidayat apa? Ingin mendekatkan apa Pak? Bahasa Quran. Tapi maksud Adi Hidayat itu wasyu'ara, para pemusik ya tentu pemusik yang Islami tadi. Kriterianya apa? Illal ladzina amanu wa amilu as-solihat. Kemudian wa dzakarullah apa? Katsira. Iman amal soleh ketika dengerin musik ya semakin apa? Semakin ingat kepada Allah. Setiap kegiatan Muhammadiyah ada sang surya Pak, Mars Muhammadiyah. Semakin semangat berorganisasi itu imannya semakin kuat atau semakin rusak Pak? Semakin semangat. Ya kan itu. Setiap acara kenegaraan Pak, apalagi 17 Agustus upacara, ada lagu Indonesia apa? Raya. Ketika kita menyanyikan ya kan menumbuhkan hubul watan Pak. Ya kita kepada negara Pak. Kalau orangnya yang duduk di pemerintah itu urusan lain. Tapi kan apa? Itu bentuk loyalitas kita terhadap apa? Negara. Kita harus mengisi kemerdekaan. Indonesia Darul Ahdi wasyahadah. Itu pemahaman Muhammadiyah kan semacam itu. Oke ya. Ya. Nanti kita pertajam lagi Pak. Nyanyian sama musik itu bagaimana? Kadang-kadang kan karena wis menyatu Pak. Secara umum kalau kita sebut musik itu ya ada alat musiknya, ada nyanyiannya. Tapi kalau di zaman Nabi nyanyian itu sepakat diperbolehkan kan? Ya kan? Ketika Aisyah itu memantukan Pak. Memantukan itu apa? Ada kerabatnya yang menikah. Aisyah yang memodali nikah Pak. Ketika ditanya Nabi, apa yang kau lakukan? Oh saya mau menikahkan kerabat saya. Nabi bilang apa? Hala ba'athum jariyatan tadribu biduf. Wahai Aisyah, kenapa engkau enggak apa Pak? Nyewa perempuan, bukan sositem Pak. Wanita yang bisa apa Pak? Enggak itu loh, menabuh rebana wa tughni dan nyanyi. Terus Aisyah tanya, ya Rasulullah gimana nyanyinya? Rasulullah menjawab Bapak, atainakum fahayyuna nuhayyikum. Itu yang diajarkan ya Pak? Rasulullah suruh nyanyi nih Pak, atainakum fahayyuna Pak, nuhayyikum sambil tabuh rebana. Tapi yang menjadi apa Pak? Masalah kenapa syair yang diucapkan Nabi ini tidak populer Pak. Jangan pernah dengar atainakum fahayuna nuhayyikum. Nah, itu baru saya nggak tahu kok ini kok tidak ada yang Pak mensyairkan gitu, atau melakukan itu. Tapi yang mengharamkan musik Pak juga mengecualikan. Kalau duf itu apa? Rebana itu boleh karena digunakan Nabi dalam pernikahan. Tapi selain itu Pak haram. Tapi kan kita pahami Pak, dulu kenapa kok haram Pak? Ma'azif itu ya berarti selain duf, alat musik selain duf itu. Kenapa? Karena konteks itu pokoknya kalau orang pakai musik pasti tidak lepas dari apa? Zina, khamar dan seterusnya Pak. Itu. Sehingga Muhammadiyah lebih pada apa Pak? Mendekatan ilahnya apa gitu. Oke ya. Berikutnya Pak, ini penting ya. Kiai Jawa ya. Dulu menerjemahkan nakhlah. Nakhlah itu apa? Pohon kurma. Itu dengan pohon kelapa Pak. Apa hubungannya pohon kurma dengan pohon kelapa Pak?
Ah. Karena memiliki kesamaan gitu. Memiliki kesamaannya. Meskipun buahnya beda, Pak. Kalau kelapa lebih besar. Kalau kurma bisa dibuat makan, Pak. Kalau kelapa buat santan. Buat jangan ya. Kalau dari tekstur pohonnya, Pak, apa bentuk pohonnya hampir sama ya, Pak. Sehingga Kiai Jawa dulu menerjemahkan pohon kurma, Pak, itu menjadi pohon kelapa. Ini ceritanya Maryam, Pak, Sayyidah Maryam ya, ketika melahirkan siapa? Nabi Isa. Sayyidah Maryam itu kan apa, Pak, mengasingkan diri makanan syarqiyah ke tempat di timur. Ini kisah narasi Al-Quran tentang kelahirannya Isa itu agak berbeda dengan apa Injil. Pernah kita kaji itu ya. Sampailah di bawah pohon kurma, kesakitan, Pak, kalau orang mau melahirkan itu kesakitan. Betul atau enggak, Pak? Kok tahu? Tahu. Kesakitan peloletan itu. Kemudian apa, Pak? Melahirkan. Ketika itu disuruh apa, Pak? Wahuzi ilaika. Wahuzi itu suruh menggerakkan. Bahasa Jawa ini ngerok, Pak. Jenengan pengalaman, Pak ya. Ngerok apa, Pak? Hah? Ngerok pelem. Pelemnya siapa, Pak? Pengalaman loh kita garap kelem. Tapi masalah itu peleme tonggone. Wa huzi ilaiki, surah apa? Menggerakkan kepada engkau. Bijit innakhlati, dengan pelapah pohon kurma. Supaya apa? Tusakit alaiki rotoban jania, supaya kurma yang basah itu, Pak, kurma rotob itu namanya, kurma yang basah, pernah tahu ya? Rotob itu yang halus, yang agak kekuning-kuningan itu, Pak. Itu. Yang kurma yang mateng wet, Pak, maksudnya. Ya. Itu. Supaya apa aja? Jatuh itu. Kiai Jawa memahami bijit innakhlati itu bukan pelapah kurma, Pak. Atau pohon kurma, bukan. Tapi apa? Pohon kelapa. Maksudnya apa? Maksudnya? Ya, ingin mendekatkan budaya Arab atau kultur Arab yang menjadi apa, Pak? Tempat turunnya Al-Quran disesuaikan dengan apa? Budaya kita, sehingga kita tetap bangga menjadi seorang Muslim. Yang kedua, sebelum globalisasi, Pak, HP belum ada, internet belum ada. Yang berangkat haji masih jarang-jarang, Pak. Kaji ya adol apa, Pak? Adol Tegal, sapi dan seterusnya itu dulu itu. Satu desa kalau ada Pak Haji satu itu luar biasa, Pak. Jos ya itu. Rata-rata enggak bisa berangkat haji. Kalau diterjemahkan pohon kurma, Pak, jenengan bisa memahami Quran? Enggak nyambung. Pohon kurma itu apa ya? Kira-kira WT piye kan? Tapi kalau pohon kelapa, pohon kelapa ning mah enek langsung paham. Ini apa, Pak? Melakukan kontekstualisasi supaya apa? Bahasa Quran itu mudah dipahami dan melahirkan penerjemahan maknawiyah, Pak, dengan corak Nusantara. Bermasalah atau enggak, Pak? Bermasalah atau enggak? Secara kebahasaan itu tidak bermasalah, Pak. Justru ini penerjemahan yang deskriptif. Deskriptif itu apa, Pak? Menjelaskan. Kalau jenengan pohon kurma, tidak mungkin baca ayat ini ya lewat saja, Pak. Tapi kalau pohon kelapa, Siti Maryam itu ketika melahirkan di niki sore wet klopo kan langsung paham, Pak. Tapi juga memunculkan
problem. Kenapa memunculkan problem, Pak? Memang nggak sama, meskipun memiliki dekatan. Problemnya apa, Pak? Misalnya dengan baca hadis, faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri so'an minat tamri. Rasulullah memfardukan zakat fitri 1 sok dari kurma. Kurma ini kan punya wit. Kurma itu buah. Wit kurma di Indonesia apa? Kelapa. Berarti boleh zakat fitri dengan kelapa. Ya kalau dibawa ke sana ya hancur, Pak, hancur itu. Ya kayak Ustaz tadi. Wasyu'ara dan para pemusik dibawa kemana dulu kan ini? Dibawa musik di diskotik macam-macam, Pak. Ya rusak, wasyu'ara jadi rusak. Tapi maksud Ustaz tadi ayat wasyu'ara, para pemusik itu dimaksudkan musik-musik yang baik. Supaya apa? Kita lebih familiar atau paham dengan bahasa Al-Quran. Bisa dipahami atau enggak nih? Oke, berikutnya, Pak. Ini penting ini. Kiai Jawa, Pak. Ini wis Kiai Jawa terus, Pak. Biar kita lebih akrab dengan budaya kita, Pak. Kalau kita mengkaji Islam kan kadang-kadang malah gak seneng budaya Jawa, ya, Pak. Dipisahkan ya. Muslim sejati harus pisah dengan apa? Budaya Jawa. Kan muncul pemahaman semacam itu, Pak. Tapi kalau misalnya saya pokoknya Jawa asli, apapun Jawa, akhirnya tetap sesajenan juga bermasalah. Yang baik itu tengah-tengah, Pak, tengah-tengah. Makanya Muhammadiyah itu pinginnya kan di tengah-tengah. Kita ya tetap Jawa, tapi Jawa jangan sampai bertentangan dengan apa? Dengan Islam. Kita pergi ke masjid boleh pakai batik atau enggak? Boleh, batik budaya Jawa, tapi sholatnya ya tetap versi Islam, Pak, itu. Maghrib ya 3 rakaat. Kalau sholat menghadap Ka'bah, bukan menghadap apa, Pak? Itu Muhammadiyah itu di situ, Pak. Dan ini berat, Pak, berat. Karena di masyarakat itu kan terbagi menjadi 2, Pak. Sing kejawen wis mati-matian Jawa. Yang satu apa, Pak? Ke Arapan. Sehingga ketika jadi Muslim, ya wis, Pak, pakaiannya dirubah. Tapi masalahnya dirubah menjadi koko. Koko itu bukan dari Cina. Atau mungkin pakai jalabiah, Pak, gamis. Itu mungkin Arab lah itu. Akhirnya apa, Pak? Nanti ya jalabian gitu. Jadi nggak apa-apa. Maksudnya kalau kita di Muhammadiyah itu di tengah-tengah, Pak. Mau jalabiah ya nggak apa-apa. Tapi jangan diklaim, oh kalau saya pakai jalabiah paling Islami. Nanti jalabian, Pak. Sirin Daud Bereng jalabian. Ya jadi masalah kan itu. Oke. Kiai Jawa ketika menerjemahkan watini wazaitun, watini lan wit elo, bukan watini lan wit atau demi wit tin. Wit elo tahu, Pak? Tahu wit elo? Ini Jawa atau enggak gitu? Wit elo tahu ya? Dengar ya. Waduh, guys. Kata yo mau, Pak, wis anti budaya Jawa kelihatannya. Wati ini tidak diterjemahkan wati ini lan demi wit tin. Soalnya wong Jawa, Pak, witen wi piye ngono. Makanya Kiai Jawa menerjemahkan wati ini lan wit elo. Wit elo, Pak. Tapi di biyen tulisannya kan pegon, Pak. Pegon tahu ya? Elo sama alu kuwi padha to gak tulisannya? Elo sama alu, Pak. Kan hamzah, lam, wawu kan? Alu, Pak.
Kiai ini Pak, mergo nak ngaji yo ngantukan Pak. Ngantukan terus nyalau kiai ini bareng nek gak paham kan ngono. Akhirnya apa nak de mergo ngaji diulang wong liya. Lali kok mulai watini lan wit alu. Murid itu yo seladi pinter Pak, seladi pinter yo tahu ngaji ning kiai liya. Lembah to Pak Yai, nah maknane kula lan wit elo. Lah maksude kuwi wit elo sing digawe alu. Dhewe gak gelem salah wong kiai kok disalahno. Ya mergo seladi ngantuk Pak. Oh, wati ini jadi wit alu gitu. Maksudnya wit elo sing didadekno apa? Alu. Ya ini melakukan kontekstualisasi Pak. Allah itu pokoknya jenengan searching Google. Meskipun pohonnya itu nggak sama persis ya dengan tin, tapi buahnya itu ada kemiripan Pak. Ada kemiripan itu. Itu contoh apa? Kontekstualisasi itu. Terus selanjutnya Pak, ini sing jenengan surat biasa jenengan apa? Baca gitu. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin apa? Syarran yarah. Dzarrah itu nak jenengan maknani apa Pak? Ya. Apa? Biji sawi. Biji sawi tahu Pak? Isi sawi tahu? Sing sak pira cileke? Paling kecil. Yo nak cah saiki itu Pak. Guru-guru ini penting Pak, penang. Mungkin di Quran itu masih diterjemahkan sekecil biji sawi. Cah SD, cah SMP, cah SMA cek takok Pak, biji sawi piye lho? Cilik, tapi piye bentuke? Yo gak dibayangan. Terus muncul penerjemah yang lain, Pak, penerjemahan yang lain. Bukan sekecil biji sawi, tapi jadi apa, Pak? Atom. Atom itu partikel yang paling kecil. Iki piye kok linyah-linyah? Dzarrah itu biji sawi atau atom. Sebelum ada terjemahan biji sawi Pak, Ki Jawa namanya ini apa? Cilik, luwih cilik timbang apa? Semut pudak. Semut pudak sing cuwilik itu Pak. Wi luwih apa? Luwih cilik. Lagi piye terjemahane kok molah malah. Sing bener piye sing bener? Sing bener gak, sing gak salah. Ini contoh kontekstualisasi. Karena apa? Ingin apa Pak? Memahamkan bahasa Al-Quran gitu. Al-Quran itu. Ya meskipun tadi kadang memaknai ini ya bingung gitu. Tapi kan supaya apa yang disebutkan dalam Al-Quran itu apa? Bisa dipahami. Okay. Nah ini yang terakhir Pak. Kalau semua yang kita kaji itu contoh penerjemahan maknawi kontekstual dari ayat-ayat Al-Quran. Sekarang kita coba lihat Pak dari hadis tentang hukum makan dzab Pak. Dzab itu apa? Kadal padang pasir Pak. Terus sama atau enggak dengan nyabik gitu? Atau biawak. Kalau kita lihat hadis yang bicara tentang dzab itu hadis riwayat Ibnu Abbas. Hadisnya muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih itu disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Bisa dicek di kitab Bulughul Maram di bab Shayd wa Dzabaih. Bab apa? Shayd itu berburu Pak, wa Dzabaih dan sembelian itu. Hadis Ibnu Abbas Pak. Wa an Ibni Abbasin qol, dari Ibnu Abbas dia berkata,
Ukila adzabu, ukila dimakan adzabu, zab kadal padang pasir. Ala maidati Rasulillah, di atas tempat meja makannya Rasulullah. Berarti ada sahabat yang memakan zab di depan siapa? Rasulullah. Rasulullah diam, tidak melarang, Pak. Ketika Rasulullah ditawarin, Pak, Rasulullah jawab, innahu laisa bi ardi qaumi. Zab itu enggak biasa dikonsumsi bagi penduduk Madinah, Pak. Enggak biasa apa? Dikonsumsi. Rasulullah enggak makan itu bukan mengharamkan, tapi apa? Karena enggak biasa gitu. Enggak lumrah dimakan. Tapi di sini Rasulullah diam, Pak. Kalau Rasulullah diam, Rasulullah apa? Diam. Diamnya Rasulullah itu menunjukkan sesuatu itu boleh atau tidak? Boleh, Pak. Dan ini disebut apa? Sunnah takririah. Makanya di kitab Bidayatul Mujtahid, Pak, di Muqaddimah Usuliyah di depannya itu, di sana dikatakan wa ammal iqrar fa innahu yadullu alal jawaz. Diamnya Nabi itu menunjukkan kebolehan suatu hukum. Hukum itu boleh dilakukan. Kalau ada sahabat makan dzab di depannya Nabi, Nabi diam, menunjukkan dzab itu apa, Pak? Halal. Tapi Pak, Kiai Jawa dulu ketika menerjemahkan dzab ya, ukila den pangan apa adzabu sliro. Seliro, Pak. Seliro tahu? Seliro itu kalau apa Jawa Timur apa, Pak? Ya wilayah timur itu masih nyebutnya seliro, Pak. Kalau kita nyabik ya. Nah. Ya. Itu berarti nyabik itu ya makan telur dan seterusnya, Pak. Itu diterjemahkan seliro. Kenapa demikian? Karena ketika itu, Pak, ketika Jawa ketika memaknai dzab itu yang mirip dengan dzab di budaya kita, ya hanya apa? Nyabik itu, terseliro itu. Kalau orang Jawa disebut dzab itu kadang gurun yang ada di padang pasir negara Arab. Punya bayangan atau enggak, Pak? Ya, kadal Mesir. Oke, maju jauh ya. Enggak punya bayangan atau enggak? Enggak punya bayangan itu. Enggak bisa membayangkan gitu. Sehingga Kiai Jawa pintar, Pak, mencari padanan hewan yang sama dengan dzab. Yang ditemukan apa, Pak? Seliro. Seliro itu nyabik. Tapi ketika itu, Pak, terjemahan ini itu enggak banyak punya apa, Pak? Risiko. Kenapa demikian? Wong orang geragas kayak saiki, Pak. Orang masih soleh-soleh, Pak. Berarti meskipun dzab diterjemahkan seliro ya cek aman, Pak. Gak enek wong nguberi nyabik disate terus apa, Pak? Diguli dan seterusnya ya. Saiki wis enek kuliner warung nyabik. Aman awak rica-rica nyabik. Dulu masih aman itu ya. Tapi ternyata, Pak, sekarang memunculkan apa? Problem. Padahal maksudnya Kiai Jawa itu poe sing baca hadis ini apa, Pak? Paham. Tapi zaman semakin berkembang memunculkan problem baru sehingga muncul pertanyaan seliro nyabik atau apa, Pak, biawak dengan dzab kadal pasir itu sama atau tidak gitu. Atau jangan-jangan kasusnya kayak tadi, Pak, pohon kurma, pohon kelapa. Dari bentuk pohonnya sama, Pak, tapi buahnya beda. Nah, nyabik sama dzab dari kelihatannya sama, Pak, tapi jangan-jangan beda. Sehingga diteliti, Pak. Maka ditemukan jawabannya di kitab Qol Yubi wa Umairah, Pak.
Ini hasyiahnya Al-Mahalli, Jalaluddin Mahalli tadi. Namanya Kanzur Raghibin, Pak. Syarahnya Minhajut Thalibin. Ini kitab induk dalam mazhab Syafi'i, Pak. Wis pokoke nang ngajine kata minhaj wis mazhab Syafi'i luar biasa, Pak, itu ilmunya. Di sana dikatakan kalau dhab itu dia hidup sab'ami atis sanatin yang pertama. Usianya itu sampai 700 tahun. Kalau nyabik berapa tahun, Pak? 700 nyampe enggak? Enggak tahu. Enggak tahu. Yang kedua, annahu la yashrabul ma'. Dhab itu enggak pernah minum air. Tapi dia makan tumbuh-tumbuhan, Pak. Herbivora itu, makan tumbuh-tumbuhan ya. Kalau nyabik karnivora atau omnivora, Pak? Karnivora ya. Makanya makan ayam, telur, kemudian kodok dan seterusnya ya itu. Nah, makanannya saja beda gitu. Meskipun bentuknya sama, ada kemiripan, Pak, ada kemiripan. Kemudian berikutnya ya, annahu yabulu fi arba'ina yauman maratan. 40 hari kencing sekali, Pak. Itu dhab. Nah, kalau nyabik, Pak, tiap hari kencing atau enggak? Oh, hidupnya saja beda, Pak. Kalau nyabik, kalau dhab itu di padang pasir, kalau nyabik di kali, di rawa-rawa ya gitu. Itu saja beda gitu. Terus kalau dhab itu kalau dia jantan, Pak, punya farjan, 2 alat kelamin ganda berarti. Jadi kemaluannya 2, Pak. Kalau betina juga sama. Kalau laki-laki punya zakaron, kalau perempuan punya farjan ya. Berarti kalau jantan ya alat kelaminnya ganda, kalau betina ya ganda. Kalau nyabik berapa, Pak? 1 gitu. Gak tahu Pak, tapi kemungkinan 1, Pak. 1 insya Allah 1. Ya, sehingga dari karakteristik ini, Pak, memunculkan hukum yang berbeda. Kalau dhab itu masuk sunnah takririyah, Pak, berarti hukumnya halal karena Nabi tidak apa, Pak? Melarang. Tapi kalau nyabik, Pak, halal atau haram, Pak? Kenapa haram, Pak? Karnivora. Ya, karena nyabik itu atau warol, Pak, itu termasuk hadis ini, Pak. Kullu dzinabin minas sibai. Setiap yang punya taring dari binatang buas, fa'akluhu haram, maka makannya apa? Haram. Rawahu Muslim, riwayat Imam Muslim. Sehingga nyabik itu hukumnya haram, Pak. Meskipun sekarang banyak di konsumsi, rica-ricanya abi dan seterusnya, Pak. Itu ya. Ini kan memunculkan apa? Problem. Sehingga, Pak, sebenarnya ya terjemahan maknawiyah kontekstual itu kadang-kadang diperlukan juga. Karena tujuannya apa, Pak? Mendekatkan bahasa Al-Qur'an dan bahasa apa? Hadis, sehingga kita baca Quran bahasa hadis itu seolah-olah kita mengalami dan sama budayanya dengan budaya kita, bukan Al-Quran budaya Arab sono, Pak. Akhirnya ya beragama tidak bisa menghayati gitu. Dibutuhkan, tetapi kadang-kadang juga memunculkan apa? Problem. Sehingga ketika muncul permasalahan dikembalikan pada apa, Pak? Makna asalnya. Ketika Ustaz Hadiat menerjemahkan wasyu'ara dan para pemusik, ya memang budaya kita sekarang musik, Pak. Musik gitu. Tapi kalau syair seolah-olah tidak pernah kita jumpai dalam kehidupan. Sehingga kalau kita bicara wasyu'ara, berarti ketika kita sebagai umat Islam, Pak, mengembangkan seni dan budaya gitu, boleh atau enggak? Boleh, selama mendatangkan hal yang positif dan baik gitu. Punya apa, Pak, landasan dari
Asy-syu'ara tadi illal ladzina amanu wa amilu as-sholihat wa dzakarullaha katsira. Ketika bikin lagu musik, memainkan musik Pak, menumbuhkan keimanan, hal-hal yang positif. Tapi kadang problemnya tadi ketika dipahami wasyu'ara itu ya semua musik, nggak peduli apa Pak isinya bagaimana dan seterusnya ya, sehingga nanti bisa mendukung apa kemaksiatan. Sehingga penerjemahan Ustaz Adi Hidayat wasyu'ara dan para pemusik itu Pak sebenarnya masih bisa diterima dalam konteks apa terjemah maknawiyah. Tetapi ketika jenengan baca wasyu'ara ya jadi apa Pak taken for granted apa Pak ditelan mentah gitu. Kalau telan mentah ya nanti semua musik gak halal Pak gitu. Meskipun menuju ke maksiatan. Maksud saya itu bisa dipahami atau enggak? Ya, sehingga hal-hal semacam itu nggak usah tadi loh. Kita di Muhammadiyah apa Pak terjebak pada opini yang dikembangkan. Ada yang menuduh Pak Muhammadiyah berarti masuk layakunan min ummati apa Pak? Qaumun Muhammadiyah bakal menghalalkan Pak musik, berarti Muhammadiyah masuk di prediksi Nabi itu. Jadi masalah nanti. Sehingga pandangan Muhammadiyah itu Pak yang berkaitan dengan musik itu apa sebenarnya apa dari istinbat hukum pun cukup apa kuat dikembalikan pada apa ilahnya, sehingga musik dilihat dulu positif atau negatif. Kalau negatif ya tidak usah apa Pak didengarkan, nggak usah dikembangkan gitu. Tapi kalau musik untuk media dakwah, untuk mengembangkan syiar Islam, ya berarti inilah budaya yang apa Pak harus kita gunakan sebagai media dakwah. Mungkin itu ya. Silakan kalau ada yang ditanyakan, monggo. Enggak ya? Ya. Ya, karena sudah jelas, nanti kalau ditanyakan semakin tidak jelas ya. Oleh sebab itu kita tutup saja biar tetap jelas itu daripada enggak jelas. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.